Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Fauzan Al-Fariski, nomor induk mahasiswa 42 2020 002. Di sini saya akan melanjutkan materi dari saudari Siska. Adapun macam-macam air dan pembagiannya. Yang pertama, macam-macam air yang dapat dipergunakan untuk bersuci ada 7 macam. Yang pertama, air hujan, air sungai, air laut, air dari mata air sumur, air salju, dan air embun. Adapun pembagian air tersebut dibagi menjadi 4, yaitu air mutlak atau air yang suci dan mensucikan, yaitu air yang masih murni dan tidak bercampur dengan sesuatu yang lain. Adapun air musyammash, air yang suci dan dapat mensucikan tetapi makruh digunakan, yaitu air yang dipanaskan dengan terik matahari di tempat logam yang bukan emas. Adapun air mustakmal, air suci tetapi tidak dapat mensucikan, yaitu air yang sudah digunakan untuk bersuci. Adapun air mutanajis, air yang najis dan tidak dapat mensucikan, yaitu air yang telah kemasukan benda najis atau yang terkena najis. Adapun cara-cara bersuci dari najis dan hadas, yaitu yang pertama ialah berwudu. Wudu secara bahasa berarti keindahan dan kecerahan, sedangkan menurut istilah syara, bersuci dengan air dalam rangka menghilangkan hadas kecil yang terdapat pada wajah, kedua tangan, kepala dan kedua kaki disertai dengan niat. Rukun wudu antara lain, yang pertama niat, membasuh muka, membasuh 2 tangan sampai siku, mengusap sebagian kepala, membasuh kaki sampai mata kaki, tertib artinya urut. Adapun sunnah-sunnah wudu, yang pertama membaca basmalah, membasuh tangan sampai pergelangan terlebih dahulu, berkumur-kumur, membersihkan hidung, menyela-nyela janggut yang tebal, mendahulukan anggota yang kanan, mengusap kepala, menyela-nyela jari tangan dan jari kaki, mengusap kedua telinga, membasuh sampai 3 kali berturut-turut, berdoa setelah wudu. Adapun hal-hal yang membatalkan wudu, yang pertama, keluarnya sesuatu dari 2 jalan, tertidur dengan posisi tidak duduk yang tetap, hilangnya akal, gila, pingsan, mabuk dan sebagainya, tersentuhnya kemaluan dengan telapak tangan, tersentuhnya kulit laki-laki dengan kulit perempuan yang bukan muhrim dan tidak beralas. Adapun cara yang kedua ialah dengan mandi. Mandi dalam bahasa Arab al-ghuslu artinya mengalirkan air pada apa saja. Menurut pengertian syara, berarti meratakan air yang suci pada seluruh tubuh disertai dengan niat. Pengertian lain ialah mengalirkan air ke seluruh tubuh baik yang berupa kulit, rambut ataupun kuku dengan memakai niat tertentu. Mandi ini ada yang hukumnya wajib dan ada yang sunnah. Hal-hal yang mewajibkan mandi ialah hubungan suami istri, mengeluarkan mani, mati, haid, nifas, wiladoh atau melahirkan. Adapun rukun-rukun mandi yang pertama ialah rukun niat, menghilangkan najis bila terdapat pada badannya, meratakan air ke seluruh tubuh baik berupa rambut maupun kulit. Adapun sunnah mandi, yang pertama membaca basmalah, berwudu sebelum mandi, menggosok badan dengan tangan, menyela-nyela pada rambut yang tebal, membasuh sampai 3 kali berturut-turut, mendahulukan anggota yang kanan dan memakai basahan. Adapun cara yang ketiga ialah tayamum. Tayamum adalah salah satu cara bersuci sebagai ganti berwudu atau mandi apabila berhalangan memakai air. Adapun syarat tayamum yang pertama, Islam tidak ada air dan tidak berusaha mencarinya, dan telah berusaha mencarinya tetapi tidak bertemu, berhalangan menggunakan air misalnya karena sakit yang apabila menggunakan air akan kambuh sakitnya, telah masuk waktu sholat,
dengan debu yang suci, bersih dari haid dan nifas. Adapun rukun tayamum yang pertama adalah niat. Mengusap muka dengan debu dari tangan yang baru, dipukulkan atau diletakkan ke debu. Mengusap kedua tangan sampai siku dengan debu dari tangan yang baru dipukulkan atau diletakkan ke debu, jadi 2 kali memukul. Tertib. Adapun sunnah tayamum yang pertama membaca basmalah, mendahulukan anggota kanan, menipiskan debu di telapak tangan berturut-turut. Hal-hal yang membatalkan tayamum. Yang pertama, semua yang membatalkan wudu. Melihat air bagi yang sebab ketiadaan air, karena murtad, dan yang terakhir istinja. Adapun adab buang air, yang pertama sunnah mendahulukan kaki kiri ketika masuk ke dalam kamar mandi, mendahulukan kaki kanan ketika keluar kamar mandi. Tidak berbicara selama ada di dalam kamar mandi. Memakai alas kaki hendaklah jauh dari orang sehingga bau kotoran tidak sampai kepadanya. Tidak buang air di air yang tenang, tidak buang air di lubang-lubang tanah, tidak buang air di tempat perhentian. Adapun hikmah bersuci, yang pertama toharoh termasuk tuntutan fitrah, memelihara kehormatan dan harga diri orang Islam, memelihara kesehatan, menghadap Allah dengan keadaan suci dan bersih. Toharoh berfungsi menghilangkan hadas dan najis, juga berfungsi sebagai penghapus dosa kecil dan berhikmah membersihkan kotoran indrawi. Kesimpulannya, kebersihan yang sempurna menurut syara disebut toharoh, merupakan masalah yang sangat penting dalam beragama dan menjadi pangkal dalam beribadah yang menghantarkan manusia berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada cara bersuci yang lain dari cara yang dilakukan oleh syariat Islam, karena syariat Islam menganjurkan manusia mandi dan berwudu. Walaupun manusia masih dalam keadaan bersih, tapi ketika hendak melaksanakan sholat dan ibadah-ibadah lainnya yang mengharuskan berwudu, begitu juga dia harus membuang kotoran pada diri dan tempat ibadahnya dan mensucikannya, karena kotoran itu sangat menjijikan bagi manusia. Cukup sekian penyampaian materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.